Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya sama Pak Sundar. Assalamualaikum Pak Sundar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Sundar ini salah satu seseorang yang luar biasa, yang mana kira-kira pada beberapa bulan yang lalu, setelah mengetahui hasil medical check up-nya, ternyata gula darahnya atau pada saat itu periksa HbA1c teridentifikasi prediabetes. Nah, prediabetes, belum diabetes, tapi dari check up itu diketahuilah bahwa Pak Sundar ini ada prediabetes. Harusnya kan normal. Saat itu berapa Pak Sundar? Saat itu Nilai hasil yang keluarnya A1C. 6,1. 6,1. Ya, normalnya kan kurang dari HbA1c itu 5,7, kurang dari 5,7. Nah, dalam yang luar biasanya itu, dalam waktu beberapa bulan beliau bisa menjadikan normal. Tentu ini satu pengalaman yang sangat menarik dari yang sebelumnya Pak Sundar ini teridentifikasi prediabetes. Prediabetes itu kalau dibiarkan dalam waktu bertahun-tahun tanpa ada tindak lanjut bisa menjadi diabetes. Nah, Pak Sundar ini luar biasa. Dalam waktu beberapa bulan bisa, kemudian setelah cek lagi normal, hasilnya kurang dari 5,7. Kira-kira kiat-kiatnya apa ini Pak Sundar? Baik, terima kasih Wadan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwasanya hasil yang awal keluar itu 6,1 menjadi di satu sisi menjadi pukulan telak gitu, agak stres juga, Shock gitu Pak Sundar. Tapi di sisi yang lain menjadi cambuk buat saya. Artinya segala kesalahan terkait pola makan, pola hidup di awal-awal sebelumnya itu harus berubah gitu, karena ya stres itu untungnya kok jalannya baik gitu, bukan jalan yang buruk terus malah ngawur. Banyak diskusi sama Pak Dino waktu itu, jadi tidak pernah makan tidak enak, itu tidak pernah. Jadi alhamdulillah makannya, nafsu makannya luar biasa ya, artinya selalu penuh makan dengan rasa syukur gitu. Yang pertama tentunya banyak dialog ya, tentunya dengan Badan juga, kemudian dengan Mbak Ismi ya. Siap Mbak Ismi. Mbak Ismi itu salah satu ahli gizi di Sima Ciliwung. Di Sima ya? Di Sima. Ahli gizi. Banyak diskusi terkait pola makan. Dan memang kuncinya saat itu yang saya rasakan memang ada ketidakteraturan saat makan gitu ya. Kadang berdekatan antara makan satu dengan interval dengan makan berikutnya. Di kondisi yang lain malah sebaliknya, misalkan dari sarapan ke makan siang itu jauh, atau bisa dianggap sebagai makan malam barangkali, karena ya jam 5 sore, jam 6 sore itu tanpa ada makan siang, dan itu berlangsung cukup lama gitu. Dan itu sebelum tidur makan lagi Pak Sundar saat itu dulu? Biasanya begitu. Bukan sebelum tidur ya. Pokoknya kan biasanya habis sisa masih ada konsumsi makanan berat gitu. Jam 9, jam 10, karena 9 malam. Jam 9 malam ada waktu-waktu kita ngaji gitu ya. Jadi ada konsumsi makanan berat, jadi ya terkondisi begitu. Nah, setelah tahu begitu ya, ada banyak dialog, ada diskusi sama ada Mbak Ismi, Mbak Badan juga, itu menjadi sadar diri gitu. Ternyata banyak hal yang harus dirubah, terutama habit atau budaya kita terkait hidup yang sehat, hidup yang teratur gitu. Ya,
Cuma ada satu hal waktu itu namanya pertama kali mencoba hidup baik itu, hidup sehat itu, masukan dari Mbak Ismi terutama terkait asupan karbohidrat ya. Harus makan, sekali makan 7 sendok. Dan itu cukup berat buat saya. Jadi nggak tuso aja, bahasanya orang Jawa itu nggak tuso. Sekali makan 7 sendok. Jadi nggak tuso. Awal-awal ya dijalani gitu, cuman rasanya kok berat, abot gitu. Lama-lama berantakan lagi gitu, makan lagi seperti porsi awal. Hanya bedanya kalau awalnya nggak teratur, sekarang di pas jam makannya gitu. Kalau biasanya sarapan jam 6:30 atau setengah 7 gitu, berarti makan siangnya setengah 1, jam 1 begitu. Dan itu tidak lagi dilanggar, bisa bertahan di kisaran jam-jam itu. Terus malamnya tidak pernah lagi konsumsi makanan berat di atas jam 7 malam. Jadi kalau malam ingin makan ngemil ya berarti ada buah, ada sayur aja, tidak perlu pakai makanan berat gitu. Cuma akhirnya ada keinginan mencoba satu hal yang di satu sisi saya tidak ada taraan atau tidak ada pantangan makan, tapi saya dapat hasil yang bagus gitu loh. Akhirnya saya kembali kepada tuntunan agama lah. Salah satunya puasa Daud itu. Puasa Daud. Itu. Iya. Tadi yang dietisen dijalankan, makan jangan terlalu larut malam gitu ya Pak Sundar. Kemudian setelah itu dimulai juga dengan puasa Daud ya Pak Sundar. Manakala saya tidak puasa, saya tidak ada pantangan sama sekali. Cuma sudah terpola sebelumnya, nggak berlebihan, nggak lagi lebih teratur makannya dengan jam makannya. Dan biasanya puasa sudah selang berapa waktu sampai akhirnya datang lagi saat harus cek lagi biasa TC. Berarti sudah 3 bulan saya puasa Daud itu. 3 bulan ya sebenarnya. Gitu. Terus hasilnya langsung normal gitu? Enggak, hasil yang keluar di tes kedua itu sudah turun tapi belum sampai ke satu level yang diinginkan, masih 5,8 tapi sudah sangat syukuri gitu ya. Hasilnya sudah dari pertama 3 bulan sebelumnya 6,1 ya Pak Sundar ya. Betul. Kemudian menjalankan pola makan yang lebih baik dengan malam tidak terlalu larut makannya, konsultasi dengan ahli gizi di SIMA, kemudian ditambah dengan puasa Daud 3 bulan turun 5,8. Ya, terus dilanjut Pak Sundar berarti ya? Ya, di 3 bulan berikutnya setelah keluar hasil 5,8 masih ingin terus melanjutkan puasa Daudnya. Hanya saat itu baru jalan 1 bulan ada masalah di gigi, jadi harus dicabut. Bukan dicabut, apa Pak nanti? Pokoknya sakit gigi sehingga puasanya harus berhenti. Cuma saat itu sebagai solusi ya, karena tidak puasa, intensitas olahraganya yang dikuatkan. Kalau biasanya masih ada bolong olahraganya ya, ada target paling tidak 3 kali sepekan. Ini tidak sepekan, terus dilakukan olahraga, hanya durasinya yang nggak terlalu panjang. Kalau biasanya sampai setengah jam, tapi 3 kali seminggu. Sekarang 6 hari berturut-turut, tapi 20 menitan misalnya. 20 menit olahraga apa itu, lari atau apa Pak Sundar, angkat barbel? Sebisanya. Kalau di rumah nggak memungkinkan untuk keluar rumah jogging, saya di rumah lari di tempat ya, teratur. Kemudian ya banyak tutorial di YouTube yang bisa kita tiru, termasuk aktivitas senam Tabata kalau tidak salah ya, banyak tutorial di YouTube itu bisa ditiru. Kemudian kalau masih nutut jamnya ya, sebelum mandi itu pakai angkat beban ya 5 kiloan lah mungkin. Ya sebisa mungkin begitu. Ya. Itu selama ya sampai nanti
datang masanya atau waktunya untuk cek HbA1c yang ketiga. Yang ketiga itu bulan keberapa Pak Sundar? Januari ya. Januari setelah 3 bulan lagi mungkin ya. Setelah 3 bulan dari yang kedua. Dari Oktober, kemudian Januari ya 3 bulan. Kemudian yang ketiga Maret berarti kan? Maret tanggal 15 sebelum Maret tanggal 15. Maret. Yang 5,8 itu Januari. Oh, berarti tepat 6 bulan ya didapatkan hasil yang normal. 5,4. Alhamdulillah Pak Sundar ya. Jadi ada lagi Pak Sundar mungkin kiat-kiatnya kalau bisa kiat, sharing. mungkin nggak tahu ada manfaatnya enggak dengan orang lain, tapi buat saya itu menjadi sebuah habit lagi untuk terus berolahraga, walaupun hanya sebentar, tapi sesuatu yang sebentar manakala dilakukan teratur setiap hari tentunya akan tetap berdampak pada tubuh kita ya, walaupun kadangkala ada makanan yang agak banyak yang kita makan dalam satu hari itu, tapi lebih tentram rasanya kalau kita tetap ada aktivitas olahraga ketimbang tanpa olahraga gitu sih, lebih menenteramkan ada olahraga. Ya. Luar biasa Pak Sundar, terima kasih sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkan. Yang bisa kita tarik kesimpulan adalah yang bagaimana yang pertama, tentu dari Pak Sundar ada keinginan untuk lebih sehat, jadi kemauan yang tentu kemauan kuat ya. Karena apa? Karena kalau kemauannya tidak kuat itu tentu kita mengalami banyak rintangan pada saat kita berusaha mengatur pola makan yang biasanya malam sebelum tidur makan kita harus minimal 2 jam sudah terakhir makan. Itu kan kalau nggak ada kemauan keras itu sulit. Jadi yang kedua, satu kemauan, yang kedua adalah disiplin. Ya, disiplin, Pak Sundar disiplin melakukan pola makan yang sudah disarankan oleh dietitian atau ahli gizi. Selain itu Pak Sundar juga disiplin tadi, puasanya juga, puasa Daud itu kan bukan sesuatu yang ringan ya Pak Sundar ya. Kita hari ini puasa, besok enggak, kemudian puasa lagi. Itu kalau enggak ada kemauan kuat dan disiplin yang kuat juga enggak bisa jalan. Kemudian yang ketiga, tentu lakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan dari awal tadi ya, strategi atau cara-caranya dievaluasi, dilakukan cek 3 bulan, alhamdulillah turun tapi masih di atas normal sedikit, nilai normal sedikit HbA1c-nya, kemudian dicek lagi 3 bulan lagi, dievaluasi lagi, alhamdulillah normal. Jadi poinnya adalah 3 tadi. Kalau kita ingin memperbaiki kesehatan kita, yang pertama adalah kemauan yang kuat. Karena itu Pak Sundar cari kira-kira cara apa untuk bisa menurunkan itu. Setelah tahu caranya, dilakukan itu secara disiplin. Kemudian yang 3, evaluasi cara-cara tadi efektif atau tidak. Itu dari kita jalan-jalan sehat. Jadi judul Instagramnya nanti jalan-jalan sehat Pak Sundar. Jadi banyak jalan menuju ke sehat ya. Tadi olahraga juga penting sekali. Masih Pak Sundar sharingnya, mudah-mudahan jadi amal yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.